Kunci yang keempat daripada kunci kerajaan sorga yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita boleh hidup berkemenangan di dunia ini adalah penyembahan. Dan inilah yang dilakukan oleh semua orang yang ada di sorga. Inilah yang kita lakukan juga ketika kita sampai di sorga nanti. Di sorga nanti tidak ada penginjilan. Di sorga nanti tidak ada pendalaman Alkitab. Di sorga nanti tidak ada khotbah seperti hari ini. Haleluya. Dan saudara, di sorga nanti hanya ada pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan tentunya karena ini adalah datang dari sorga, ini adalah kunci yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak menerima penyembahan daripada semua anak-anaknya. Oleh karena itu setiap kali kita menyembah Tuhan, maka Tuhan pasti akan menerima penyembahan kita. Penyembahan daripada manusia itu jauh dihargai lebih daripada penyembahan oleh malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat sudah dimeteraikan untuk melayani Tuhan selama-lamanya, sedangkan umat manusia memiliki kehendak bebas. Dan setiap kali kita memilih untuk menyembah Tuhan, itu artinya kita memilih Tuhan lebih daripada apapun di dalam hidup kita. Apalagi jika kita mampu menyembah Tuhan di saat-saat sukar kehidupan kita, itu artinya kita dengan kehendak bebas kita menunjukkan kepada semua, kepada dunia, termasuk juga kepada alam roh, termasuk kepada setan dan iblis, dan juga kepada penghuni sorga, bahwa kita tetap mengingat Tuhan dan memilih Tuhan walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penyembahan ini adalah kunci yang sangat-sangat luar biasa. Penyembahan adalah kunci yang luar biasa yang membuat Tuhan tidak mampu menolak kita. Penyembahan adalah kunci yang membuat kita tidak mungkin ditolak oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25 dikatakan ada seorang Sirofenesia, seorang perempuan Sirofenesia yang datang kepada Tuhan dengan kebutuhan yang khusus, yaitu anaknya yang sakit dirasuk oleh setan. Dan banyak saudara ahli Alkitab yang mengkategorikan anak perempuan Sirofenesia ini yang dirasuk oleh setan ini sama dengan anak yang dirasuk oleh setan juga pada Markus pasal 9 yang dibawa oleh seorang bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa memang kasus ini hanya dapat ditangani oleh Tuhan Yesus, dan mungkin murid-muridnya sudah melihat dan murid-muridnya tahu mereka tidak akan sanggup mengatasi ini, maka mereka tidak memperdulikan perempuan ini. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa perempuan ini mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak. Dia berkata, "Tuhan, Yesus, anak Daud, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan dia, karena Yesus memang datang hanya bagi domba-domba Israel. Sedangkan perempuan ini hanyalah seorang perempuan Yunani dari Sirofenesia, dan dia bukan keturunan Yahudi sama sekali. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, tetapi pada ayat 25 Injil Matius pasal 15 dicatatkan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menerangkan kepada perempuan itu dengan sangat tegas dalam ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, memang pada akhirnya paket keselamatan yaitu sozo yang disediakan Tuhan akan sampai kepada bangsa-bangsa lain juga, termasuk bangsa Indonesia. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib di Golgota, tetapi bukan pada saat perempuan ini datang kepada Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan kebutuhan yang besar, dengan kebutuhan yang mendesak, karena dia sedang berhadapan dengan kematian. Tetapi apa yang terjadi adalah dia sama sekali tidak dipedulikan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita sangat bersyukur pada zaman kasih karunia ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan,
Tuhan selalu memperdulikan kita. Bahkan Alkitab berkata Tuhan menunggu kita. Itu sebabnya marilah kita selalu datang kepada Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengingat Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Pada zaman perempuan ini, Yesus sama sekali tidak memperdulikan dia. Dan lebih daripada itu, ketika murid-muridnya datang dan berkata, Tuhan, usirlah dia, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia sudah menjadi gangguan bagi kita. Usul ini diterima oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bukan hanya tidak memperhatikan dia, tetapi Tuhan dengan serta-merta, dengan tegas menolak dia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi perempuan ini. Nah, saudara, walaupun Yesus menolak dia, kenapa Yesus menolak dia? Karena sesungguhnya apa yang dimiliki Yesus pada saat itu, apa yang dimiliki Yesus hanya bagi orang Yahudi saja, bukan untuk dia. Dan memang belum waktunya bagi seorang Sirofenesia, bagi bangsa lain, untuk dapat menerima mukjizat Tuhan. Tetapi dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi, karena kalau dia menunggu, anaknya itu pasti mati. Dan untuk itu dia datang bersujud dan menyembah Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, di dalam hidup ini ada beberapa hal mungkin kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, mungkin kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, mungkin kita tidak akan pernah mendapat mukjizat Tuhan. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan peningkatan yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan semua ini kuncinya telah diberikan Tuhan pada kita, yaitu mari kita datang dan sujud menyembah Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 15 ayat 25-28 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Yesus tidak tahan dengan penyembahan yang dibawakan dengan iman. Yesus berkata, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga saya dapat berubah. Seketika itu juga penyakit saya dapat disembuhkan. Seketika itu juga hidup saya dapat diobatkan. Seketika itu juga berkat saya dapat dilimpahkan kepada saya. Seketika itu juga masa depan dapat terbuka bagi saya. Oh Tuhan, seketika itu juga ketika kita datang menyembah kepada Tuhan dengan iman, saya berdoa pada saat nanti kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan iman. Dan seketika itu juga sesuatu jadi padamu, dan pada saya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh yang lebih semangat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan pada akhirnya, karena perempuan ini menyembah Tuhan Yesus, seketika itu juga dikatakan Tuhan, maka sesungguhnya apa yang tadinya belum waktunya bagi dia, dia seorang Sirofenesia, Yesus tidak datang baginya. Belum waktunya bagi dia untuk menerima mukjizat Tuhan, karena Yesus hanya datang bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Apa yang tadinya belum waktunya bagi dia dapat diterimanya. Tuhan berikan juga kepada dia. Maka di sini kita dapat pengertian bahwa penyembahan bukan hanya kunci yang membuat kita tidak mungkin ditolak oleh Tuhan, tetapi penyembahan juga adalah kunci yang mendatangkan waktu Tuhan kepada kita. Kairos, waktu Tuhan datang kepada perempuan ini, karena dia tahu jika tidak sekarang ini Tuhan, maka mungkin semuanya akan terlambat. Jika tidak sekarang ini ya Tuhan, maka mungkin saya akan mati karena penyakit saya. Jika tidak sekarang ini ya Tuhan,
maka mungkin Gereja Kemenangan Iman Indonesia tidak akan berkembang. Jika tidak sekarang ini ya Tuhan, maka mungkin usahaku tidak akan bisa bertumbuh. Jika tidak sekarang ini ya Tuhan, maka mungkin hidupku tidak akan pernah diberkati. Dan itu datang bukan karena kita mengusirkan setan, bukan karena kita berteriak-teriak berdoa. Itu datang karena kita sujud menyembah Tuhan. Dan ketika kita memakai iman kita dalam penyembahan, maka sungguh Tuhan tidak mungkin menolak kita. Jadi penyembahan adalah kunci di mana Tuhan tidak akan mungkin menolak kita. Penyembahan adalah kunci yang membawakan kairos waktu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi penyembahan juga adalah kunci yang dapat membalikkan waktu bagi kita. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, tidak ada kata terlambat jika kita datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Sudah terlambat untuk diberkati, sudah terlambat untuk meningkat, sudah terlambat untuk apa saja yang baik dalam hidup ini. Tidak ada kata itu ketika kita menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, maka kairos waktu Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktunya dunia ini. Waktu dunia ini mungkin terlambat, waktu dunia ini mungkin mengalami penundaan, tetapi waktu Tuhan selalu tepat bagi kita. Dunia dapat berkata, sudah terlambat, sudah selesai, tidak ada gunanya lagi. Tetapi ketika kita datang menyembah Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan dapat membalikkan waktu-waktu itu bagi kita. Waktu-waktu yang terlambat, waktu-waktu yang tadinya gagal dan sia-sia, dapat dikembalikan Tuhan kepada kita. Alkitab berkata bahwa penyembahan harus kita lakukan dengan iman. Penyembahan dengan iman ini lebih baik daripada doa yang berteriak-teriak, doa yang menengking-nengking setan, doa dengan suara yang keras. Nah, saudara lihatlah, sejak awalnya perempuan ini sudah berdoa kepada Tuhan dengan berteriak-teriak, dengan suara yang keras. Matius 15 ayat 22-23 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Jadi dia bukan berbisik-bisik, dia bukan berkata-kata, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lihat, Yesus tidak menggubrisnya, Yesus tidak memperhatikan dia, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada orang yang setiap kali berdoa, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan dengan setia, dia menggiring Yesus, tapi dia berteriak-teriak. Dan dia tidak mendapatkan perhatian Tuhan. Dia tidak mendapatkan lawatan Tuhan. Dia tidak mendapatkan jawaban doa apapun. Tidak ada jadi apapun. Yesus tidak memperhatikan dia. Yesus tidak memperdulikan dia. Dia mendapatkan penolakan. Tetapi situasi di hadirat Tuhan itu mengalami perubahan ketika dia sujud dan mulai menyembah Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, seperti yang kita bahas tadi di awal, memang ketika dia sujud dan menyembah Tuhan, dia tidak langsung mendapatkan mukjizatnya. Karena kunci untuk mendapatkan mukjizat adalah iman. Setelah kita menyembah, kita harus memakai kunci iman. Penyembahan membuat Tuhan tidak dapat beranjak daripada kita. Tuhan pasti ada di hadapan kita. Tuhan pasti mendengarkan ucapan dan doa-doa kita. Tetapi kita perlu kunci iman untuk dapat membuka kemampuan dan juga kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Mukjizat Tuhan hanya terjadi apabila kita ada di hadirat Tuhan. Nah, saudara, dan kunci untuk masuk ke hadirat Tuhan tanpa ditolak oleh Tuhan adalah penyembahan. Jadi kita masuk ke hadirat Tuhan itu adalah dengan penyembahan. Di hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan mukjizat kita. Setelah di hadirat Tuhan, kita perlu mempunyai kunci untuk menurunkan mukjizat Tuhan, yaitu iman. Tanpa kunci iman,
maka gak akan ada apa-apa yang terjadi di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya, dan sudah pasti di mana saja dia pergi selalu ada mukjizat, selalu ada keajaiban yang dibawanya. Apalagi ketika dia pulang kampung, apalagi ketika dia ada di kampung halamannya, sudah pasti mukjizat luar biasa akan dibawakannya. Mukjizat yang khusus, mukjizat yang istimewa, khusus untuk orang-orang keluarganya yang ada di kampung halamannya. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang dan kaum keluarga yang ada di kampung halamannya tidak percaya pada dia, dan dia tidak dapat melakukan mukjizat apapun. Dia bukannya tidak mau, dia bukannya tidak mampu, tapi dia gak dapat, gak bisa. Dia bukannya gak mau, dia bukannya tidak mampu, dia mampu, dia mau, tapi gak dapat. Kenapa? Karena tidak ada iman. Markus 6 ayat 5-6. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Dan ayat 6 dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ia tidak dapat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Nah, perempuan ini menunjukkan imannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Perempuan ini menunjukkan imannya dengan jawabannya kepada Tuhan. Dengan bagaimana cara dia berdoa berbeda. Dia tidak lagi berteriak-teriak. Satu teriakan yang kosong, satu teriakan yang bukan meneriakkan iman. Dia datang berteriak-teriak karena kebutuhannya yang besar. Sampai saat ini, inilah banyak sekali kesalahan kita, orang Kristen Pantekosta, yang datang kepada Tuhan dengan berteriak-teriak. Dan GKI Lama juga sangat-sangat on dengan hal ini. Kalau saudara lihat, saya berdoa gak pernah berteriak-teriak lagi. Mau orang kerasukan gimana pun, saya gak pernah teriak-teriak lagi. Karena kuncinya itu bukan pada besarnya suara saudara. Perempuan ini berteriak-teriak mengikuti Yesus, gak ada yang terjadi. Tetapi ketika dia sujud menyembah sampai ke tanah, dan dia menjawab dengan suara yang baik, sopan, tetapi penuh iman kepada Tuhan, mukjizat jadi. Kadang-kadang kita berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan yang keluar dari GKI. Dia menunjuk-nunjuk, dia berteriak-teriak dalam nama Yesus. Itu orang tetap kerasukan. 30 menit dia berdoa, itu orang tetap kerasukan. Sedangkan kita di sini, saudara, orang kerasukan datang, hanya sekitar 2-3 menit kita berdoa, pelan-pelan di telinganya. Nah, saudara, ada kebebasan, ada perubahan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bukan pada suara yang kuatnya itu. Ini perempuan berteriak-teriak, tidak ada respon daripada Yesus. Tapi ketika dia sujud menyembah, dan ketika dia berbicara dalam doa, sopan, baik, tetapi penuh iman. Ini dia kuncinya, penyembahan dengan iman. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembahan dengan iman membuat Kairos datang. Yang tadinya belum waktunya bagi perempuan ini menerima mukjizat, sekarang jadi waktunya. Yang tadinya belum waktunya dia dibebaskan, sekarang jadi waktunya. Yang tadinya belum waktunya engkau diperkaya, sekarang jadi waktunya. Yang tadinya belum waktunya engkau diangkat, sekarang jadi waktunya. Kita perlu penyembahan dengan iman supaya Kairos itu datang kepada kita.